Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda. Hari ini kita akan belajar salah satu materi logika informatika, yakni tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi itu adalah jenis proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenarannya. Oke, langsung saja kita masuk ke tautologi dulu. Jadi proposisi itu nanti disebut tautologi kalau semua nilai kebenarannya adalah benar. Contoh, kita diminta menentukan jenis dari P atau negasi P. Jadi kita cari dulu tabel kebenarannya nilai P itu adalah 1 dan 0, berarti negasi P-nya adalah 0 dan 1. Karena di sini disjungsi atau itu kata kuncinya kalau keduanya salah bernilai salah, karena di sini nggak ada berarti nilainya benar semua. Nah, kalau nilainya benar semua seperti ini nanti disebut dengan tautologi. Ya. Oke, next. Ada juga istilahnya kontradiksi. Nah, kontradiksi ini adalah kalau semua nilai kebenarannya adalah salah. Jadi kalau saya diminta untuk mencari jenis dari P dan negasi P berdasarkan nilai kebenarannya, kita bikin tabel kebenarannya dulu. P itu nilainya 1 dan 0, negasi P berarti kan negasi dari P tadi, ketika nilainya 1 berarti negasinya 0, ketika nilai P-nya 0 berarti negasinya 1. Nah, disuruh mencari nilai konjungsinya. Kalau konjungsi itu kan kata kuncinya kalau keduanya bernilai benar, maka nilainya benar. Nah, di sini nggak ada yang nilainya 1 keduanya, berarti nilainya 0 keduanya. Karena semua nilainya adalah salah, maka P dan negasi P itu termasuk kontradiksi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kontingensi. Nah, kalau kontingensi itu adalah pernyataan yang nilai kebenarannya campuran atau ada nilai benar dan nilai salah. Misal saya diminta mencari P, maka negasi P. Berarti P-nya nilainya 1 dan 0. Ini 2 saja karena satu aja proposisinya. Berarti jumlah barisnya kan 2 pangkat 1 ya. Berarti 2. Nilai P-nya adalah 1 dan 0, maka negasi P-nya adalah 0 dan 1. Kemudian karena implikasi, kata kunci implikasi adalah kalau nilai yang pertama benar, nilai yang kedua salah, maka nilainya salah. Nah, di sini kita punya di baris pertama, nilai proposisi pertama 1, nilai proposisi yang keduanya adalah 0, maka nilainya 0. Nah, sedangkan yang di baris kedua kan tidak berlaku seperti itu, maka dikasih nilai 1. Nah, ini bisa kita lihat kalau nilai P maka negasi P itu adalah campuran dari nilai salah dan nilai benar. Maka ini nanti disebutnya adalah kontingensi seperti itu. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, kalau nanti kita diminta mencari nilai kebenarannya, ya kebenaran dari soal di bawah. Kemudian disuruh menentukan apakah termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Di sini ada 3 soal ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Oke, nah di sini kita lihat proposisinya ada 2 yaitu P dan Q. Ya ada 2 P dan Q berarti nanti baris ke bawahnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 tambah hidernya 1 berarti 5. Kemudian untuk kolomnya berarti saya nanti perlu P, perlu Q, perlu negasi P, perlu negasi P dan Q, perlu negasi P dan Q, maka negasi P. Berarti perlu 5 kolom. Ya, kita kerjakan dulu tabel kebenarannya. Berarti saya perlu P, saya perlu Q, saya perlu negasi P. Ya, kemudian saya perlu negasi P dan Q. Baru saya perlu soal keseluruhan negasi P dan Q, maka negasi P. Oke, ini karena 4 berarti 2 benar, 2 salah. Yang Q-nya berarti 1 benar, 1 salah. Kemudian negasi P berarti perhatikan kolom yang P. Kebalikannya, kalau di sini 1 di baris pertama, maka di sini kita tuliskan 0. Di baris 3-nya 0, maka kebalikannya 1. Kemudian untuk negasi P dan Q, berarti kita perhatikan 2 kolom ini. Nah, di sini adalah kata hubungnya konjungsi. Konjungsi kata kuncinya kalau keduanya benar, kita lihat itu ada di baris ketiga, nilainya adalah benar.
Sisanya berarti lawannya dari benar, itu salah. Oke, yang ini saya kembalikan dulu. Oke, sekarang kita mencari negasi P dan Q, berarti kolom yang keempat. Kemudian negasi P, berarti kolom yang ketiga, berarti kita perhatikan dua kolom ini saja. Nah, di sini negasi P dan Q-nya letaknya pertama, berarti ini dulu jadi proposisi 1. Implikasi tadi kalau proposisi pertamanya nilainya 1, proposisi kedua nilainya 0. Kita cari yang nilainya 1, oh ternyata ada di baris 3. Baris 3, proposisi keduanya nilainya juga 1, bukan 0. Berarti nilainya adalah 1, bukan 0. Yang ini karena proposisi pertamanya 0 itu pasti nilainya adalah 1. Nilainya adalah benar. Nah, ini juga benar. Nah, bisa dilihat kalau nilai negasi P dan Q, maka negasi P itu semuanya adalah nilai benar. Karena ini nilainya benar, ya, karena nilainya benar, berarti ini bentuknya adalah tautologi. Karena semuanya nilainya benar. Oke ya, kita selesaikan yang nomor 2. Untuk yang negasi P dan negasi Q. Berarti saya bikin tabel kebenarannya dulu. Di sini berarti ada dua proposisi P dan Q. Berarti perlu 2 pangkat 2, 4 ditambah hidungnya 1, berarti 5. Kemudian untuk jumlah kolomnya berarti saya perlu P, saya perlu Q, negasi P, negasi Q, P dan negasi Q, baru negasi P dan negasi Q. Berarti saya perlu 6 kolom. Oke, sudah punya 6 kolom. Sekarang saya isikan tabelnya. Saya perlu P, Q, negasi P, negasi Q, P dan negasi Q, baru keseluruhan. Oke, ini berarti nilainya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, negasi P berarti lawannya dari kolom yang pertama. Berarti 0, 0, 1, 1. Yang Q untuk mengisi negasi Q berarti lawannya dari kolom yang Q. 0, 1, 0, 1. Kemudian untuk P dan negasi Q, berarti sekarang perhatikan kolom pertama dan kolom keempat. Di sini menggunakan konjungsi. Kata kuncinya konjungsi adalah kalau keduanya benar, maka nilainya benar. Berarti itu cuma terjadi di baris kedua. Sisanya kebalikannya. Oke, sekarang saya perlu kolom berapa nih? Untuk mengerjakan negasi P itu perlu kolom 3. Kemudian kolom kelima P dan negasi Q. Kata hubungnya juga konjungsi. Berarti kalau keduanya nilainya 1 atau keduanya nilainya benar baru benar. Kita perhatikan baris 1 tidak, baris 2 tidak, baris 3 tidak, baris 4 juga tidak memenuhi. Berarti semuanya nilainya 0. Nah, karena semua nilainya adalah 0 atau nilainya salah semuanya. Karena semuanya nilainya salah semuanya. Berarti ini adalah jenisnya termasuk kontradiksi. Ya, berarti soal nomor 2 itu adalah kontradiksi. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah, ini juga sama, ada dua proposisinya. Berarti saya perlu 5 baris termasuk header. Kolomnya berarti saya perlu P, saya perlu Q, saya perlu negasi P, saya perlu negasi P atau Q, baru implikasinya. Berarti perlu 5 kolom. P, Q, kemudian negasi P, baru negasi P atau Q, baru keseluruhan. Oke. Nah, ini sama caranya berarti 1100, yang ini 10,
10. Nah, ini negasi P, berarti perhatikan kolom P. Berarti 00, 11. Yang ini negasi P atau Q, berarti perhatikan kolom 2 dan 3. Kata hubungnya adalah disjungsi atau kata kuncinya adalah kalau keduanya salah, maka nilainya salah. Sisanya adalah kebalikannya ya. Nah, berarti saya pilih 10, 11. Oke, saya hilangkan warnanya. Kemudian untuk kolom yang terakhir kita perlu negasi P. Kita perlu negasi P atau Q. Nah, perhatikan kolom yang saya warnai. Ini untuk diimplikasi, itu berarti kata kuncinya kalau keduanya bernilai sama, maka nilainya benar. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan 1, berarti nilainya benar. 1, 1, 1. Yang ini karena nilainya beda, berarti nilainya 0. Nah, karena di kolom yang keenam itu nilainya bercampur antara benar dan salah, maka ini jenisnya adalah kontingensi. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Saya ulangi ya, sekali lagi kesimpulannya. Tautologi itu kalau semua nilai kebenarannya adalah benar. Kontradiksi adalah kalau semua nilai kebenarannya salah. Kontingensi kalau nilai kebenarannya ada benar dan ada salah. Itu adalah jenisnya berdasarkan nilai kebenarannya. Oke ya, materi di sini sampai ini dulu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.